Baik, selamat sore eh, para pemirsa Jakmus FC. Kita berjumpa lagi sore hari ini sesuai dengan agenda, yaitu Radiology Reading Room Discussion di setiap bulan purnama. Dan bulan purnama ini kebetulan jatuh di awal bulan dan kali ini supermoon. Saya nggak tahu apakah cukup jelas kalau di Jakarta langit berawan, jadi kelihatannya dari kemarin juga nggak begitu jelas ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap jalan pada sore hari ini dengan kasus-kasus yang dipilih dari radiologi RSCM. Bersama kita sudah hadir presentan dari Residen Senior Radiologi FKUI, Dr. Izar dan Dr. Glanzius. Selamat sore. Sama sore dokter. Suara saya jelas nggak ya? Jelas dokter. Jelas ya. Oke, baik.
Dan juga di sini ada bersama kita konsultan MSK dari RSCM dan RSUI, Dr. Tarika Salamah. Selamat sore. Sore, Dokter Marcel. Lagi di jalan atau di mana ini? Enggak sih. Oh iya. Dokter Tarika, Dokter Alia harusnya juga bergabung dengan kita, tapi berhubung yang bersangkutan lagi berulang tahun, jadi kemungkinan ada acara pribadi, jadi ya udah biarin aja. Dan masa ulang tahun urusan kerjaan ya kayaknya gimana gitu ya. Izara sama Glansius nggak ulang tahun kan? Enggak, Dok. Saya ulang Oh, tahun dok hari ini dok. ulang tahun Iya dok. sama sama Dokter Alia. Ternyata sama dok. Ya ampun, baru tahu. Ya udah kalau gitu kamu jangan presentasi, terpaksa Izar semua ternyata. Oh. Oke, baik. Untuk menghemat waktu, jadi kita seperti biasa ya, pemirsa sekalian, kita dari kami akan mendiskusikan ada kasus-kasus mengenai foto polos ya, karena foto polos adalah sesuatu yang biasanya jarang dibahas dalam berbagai sesi-sesi ilmiah radiologi, sehingga kita ada satu sesi rutin seperti ini yang membahas mengenai foto polos yang tentunya dipilih dari kasus-kasus yang kami jumpai sehari-hari. Berarti ini kasus real ya, bukan dari buku. Dan kriteria kasus yang dipilih adalah kasus yang bisa ada hikmahnya. Jadi artinya mungkin kasus yang memang suka misdiagnosis atau kasus yang bisa banyak pitfallsnya atau misinterpretasi dan sebagainya ya. Yang supaya menjadi pembelajaran buat kita semua sama-sama. Jadi kami yang di sini juga bukan juga kami tahu semuanya ya. Dan itu kadang-kadang yang utamanya di sini disoroti adalah prosesnya atau dinamikanya atau pola pikirnya. Jadi nanti dalam interaksi antara residen senior dengan konsultan MSK-nya diharapkan serta atau pemirsa di sini bisa juga mengambil benang merahnya atau hikmahnya supaya nanti kalau ketemu kasus serupa kira-kira sedikit banyak tahu bagaimana menghadapinya. Kalaupun dari pemirsa sekalian masih ada yang kurang jelas dan mau ditanyakan, bisa silahkan tulis saja di kolom chat karena ini kolom Zoom biasa ya. Jadi sebenarnya bisa aja ditulis langsung di situ. Eh, Hal yang apa kurang jelas nanti di akhir dari sesi akan kita bahas juga apa yang ditulis di dalam chat box. Eh, Forum ini terbuka buat semua. Jadi kalau ada yang ada pertanyaan, silakan jangan malu-malu untuk bertanya. Karena dengan latar belakang bervariasi, saya lihat di sini yang hadir juga banyak dokter yang senior, ada yang mm, menengah, ada yang baru lulus, ada yang residen awal, ada yang residen akhir, bahkan ada yang dokter umum. Jadi kalau ada hal yang kurang jelas, mau sesederhana apapun, silakan ditanyakan saja. Ya, gak usah ragu-ragu. Karena kadang-kadang juga hal yang sederhana itulah yang menjadi kebingungan dalam kesehariannya. Karena tujuan kita di sini kan mencari solusi ya. Jadi bukan berarti harus pertanyaan yang bagus itu enggak. Ya, tidak ada pertanyaan yang jelek itu tidak ada. Oke, baik untuk menghemat waktu udah 17 lewat 11 jam saya persilahkan yang presentasi duluan. Siapa ya? Izin saya dokter. Yang ulang tahun ya. Oh, iya. Nanti Baik dok. mungkin di akhir ini kita nyanyi ya. Waduh. eh bisa saya bisa sharing nggak ya? Bisa dok. Kayaknya interface Zoom saya kok berubah ya? Emang ada update baru kan? Izin share screen dokter. Oke, bisa. Silakan dimulai. Baik dokter. Baik, selamat sore dokter-dokter dan teman-teman sekalian. Izinkan saya membawakan kasus pertama dan kedua pada sore hari ini. Baik, kita langsung ke kasusnya. Yang pertama itu perempuan 72 tahun
Nyeri pada kedua lutut dirasakan sejak 6 bulan ini. Kemudian pasien juga didiagnosis dengan OA genu kanan dan ada riwayat aspirasi cairan sendi. Pasien sudah dilakukan radiografi genu bilateral. Pada proyeksi AP ini, saya saya coba lihat di sini dok, untuk kedudukan dari tulang-tulang relatif alignment dalam kedudukan anatomis dok. Cuman memang yang saya bisa lihat di sini itu eh, tampak ada formasi eh, osteofit dok di kondilus medial dari os femur yang kanan dokter. Kemudian saya juga kesan ini ada penyempitan dari kompartemen medial dari celah sendi femorotibial juga yang kanan juga dokter. Kemudian untuk yang kiri, bila saya lihat di sini untuk formasi osteofit, saya tidak nampak yang prominent dokter. Cuman memang kompartemen yang medial dari sendi femorotibia juga kesan menyempit dokter. Cuman memang dibandingkan dengan yang kanan, kesan kanan memang lebih menyempit dokter yang saya lihat. Kemudian eh, pasien juga pada proyeksi yang lateral, di sini saya lihat untuk yang kanan di sini, yang saya lihat adanya formasi osteofit di basis os patella yang aspek posterior. Kemudian juga kesan yang saya lihat juga di sini eh, celah sendi dari femoropatella yang kanan kesan juga menyempit dokter. Kemudian juga di sini saya lihat ada formasi dari entesofit di basis os patella yang aspek anteriornya dokter. Kemudian di sini yang saya lihat juga ada ossicle atau struktur tulang aksesoris di fossa popliteanya dokter. Untuk yang di kiri yang saya lihat di sini juga kurang lebih relatif sama dok, di mana kesan femoropatelanya juga kesan menyempit tapi tidak lebih menyempit dibandingkan yang kanan. Kemudian juga ada formasi dari eh, osteofit di basis os patella aspek posterior. Kemudian di aspek anteriornya yang saya lihat ada formasi entesofitnya juga dokter. Mungkin di daerah posterior atau di fossa poplite ini yang saya lihat ada struktur seperti klasifikasi. Mungkinkah ini suatu vaskular atau klasifikasi yang lain juga saya masih ragu dokter. Kemudian untuk jaringan lunak yang saya lihat di sini untuk HOVA pet dari yang kanan kesan lebih suram ya, dok, dibandingkan yang kiri. Kemudian juga dari suprapatella recess yang kanan juga kesan lebih suram jika kita compare dengan yang kiri, dokter. Jadi kesimpulan yang saya coba dapat dari kedua radiografi proyeksi ini, yang saya dapat itu lebih ke arah degenerasi dari kompartemen anterior bilateral dan juga kompartemen medial bilateralnya, dokter. Kemudian dengan adanya kesuraman dari suprapatellar dan HOVA pet yang kanan, dokter. Mungkin itu yang saya coba dapat dok dari radiografer ini dokter. Mohon masukannya dok. Balik lagi yang proyeksi AP-nya. Mungkin eh, sebelum ke konsultan, saya klarifikasi dulu informasinya. Jadi, kasus ini difoto dengan keluhan klinisnya apa tadi? Nyeri lutut dokter, lutut Dari kanan. lutut, kanan atau dua-duanya tadi ya? Dari keterangan klinis sih kanan aja dok, nggak dua-duanya dok. Nyeri lutut kanan dan kemudian dengan diagnosis kerjanya adalah osteoartritis. Iya dok, genu kanan. Dan penderita perempuan usia 70 72 tahun. 75, 72 dok. 72. Perempuan umur 72 tahun dengan nyeri lutut kanan dan diagnosis kerja adalah osteoartritis. Iya dok. Ya, jadi kira-kira sebelum kita menilai gambarnya, nomor satu setidaknya kita sudah bisa mencoba untuk meraba rasakan kira-kira apa sih yang mau dicari pada kasus seperti ini ya. Tentunya biasanya Dokter. osteoartritis itu adalah diagnosis klinis biasanya kan. Dan kita tentu udah bisa bayangkan orang umur 72 ya pasti ada gambaran degeneratif ya harusnya ya.
Iya dok. Ya, itu bukan sesuatu yang mengejutkan nantinya gitu ya. Tapi tentunya kita perlu mencari kelainan lain di luar dari suatu degeneratif proses yang mungkin bisa menjawab keluhan pada pasien. Ini keluhannya kanan ya. Iya dok. Nah, berarti nanti mungkin kita bisa compare dengan yang kiri karena permintaannya bilateral kan ya. Betul dok. Ya, kita bisa cari perbedaannya dengan yang kiri. Kalau degenerasi bilateral, apa yang membedakan kanan dan kiri? Dan kita harus waspada terhadap kelainan-kelainan lain yang bisa dijumpai. Kira-kira ada ide nggak, Glats? Apa? Hmm, kelainan-kelainan lain yang mungkin bisa itu dok, dedenya lain yang mungkin adakah penyakit sistemik yang mempengaruhi dari, memperberat dari sendi itu dok, Ya, mungkin ada gout ya. mungkin gitu dok. Kalau- Ya, mungkin yang lebih umum dulu, karena ini adalah perempuan kan ya. Oh iya, iya dok. Perempuan umur 70 tahun pasti osteoporosis. Hmm, Ya kan? Nah, jadi setidaknya kita harus hati-hati terhadap ada tidaknya fraktur misalnya. Itu yang mana barangkali itu terjadi di kanan, nggak terjadi di kiri, meskipun dua-duanya sama-sama degeneratif. oke. Gitu ya. Jadi dari sebelum mulai lihat fotonya kita udah berpikir jangan cuma sekedar mengamini ya ini OA klinisnya berarti kita ketemu osteofit dan sebagainya, tapi juga harus waspada. Ada kemungkinan ini mau nyari apa sih penjelasan dari nyeri yang di kanan, dan mungkin dalam report itu nanti bisa menjadi bahasa temuan negatif yang harus disebut menurut saya. Jadi Oh, baik. misalnya Anda bilang tidak tampak tuh misalnya atau apa ya, maksudnya relevansinya ke situ dari apa yang dibuat dari. Baik, Baik. terkait interpretasi yang barusan disampaikan Dr. Lance, saya silakan Dokter Tarika untuk komentar dan sarannya. Ya, kalau lihat dari sini sih emang tadi dengan klinisnya OA ya. Eh, Kalau kita lihat di sini kan memang tadi seperti dikatakan Dokter Glenn, tanda-tanda degeneratifnya sih kita ketemu ya ada formasi osteofit baik di femur maupun tibia ataupun di tadi dari lateralnya di patelanya. Kemudian formasi antasofit juga kita lihat ya di daerah eminensianya. Tapi di sini kelihatannya kayak ini ya kayak nggak sejalan gitu. Yang di kanan tuh lebih terlihat prominent osteofitnya dibandingkan dengan yang di sebelah kiri. Kemudian kalau kita lihat di sini memang kalau jaringan lunak tadi apa ada riwayat dilakukan aspirasi sendi ya, Dokter Gilan. Betul dokter. Ada dok. Terus dari hasil aspirasi sendinya itu gimana Dokter Gilan? Dari hasil aspirasinya itu, kalau tidak salah yang saya baca itu didapatkan kurang lebih Mhm. 3 cc dok. Kuning serus. Itu sih dok keterangan yang saya Tiga, dapat. 3 berapa? cc. 3 cc. 3 Tiga cc cc. cairan warna kuning serus dok. Gitu ya. Mm-mm. Ya, Kemudian diberikan tiga set. injeksi triamcinolone. Lumayan. Hmm, di kanan ya. Betul dok. Nah, itu soalnya kalau kita lihat di sini, kayaknya nih di sisi medialnya yang kanan itu kayak lebih tebal ya, Dr. Marcel dibandingkan dengan yang sebelah Hmm. sebelah kiri kalau kita lihat di jaringan lunak yang di sisi kanan ya. Oh iya dok. Kayak ada bagian yang dia lebih tebal dibandingkan dengan yang sisi sebelah kiri. Iya. Halo. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini nih kelihatan nih dia tebal seperti ini. Kemudian dia apa yang di sebelah apa sebelah kanannya, nah yang di kiri kan enggak. Terus tadi dari lateralnya juga kayaknya memang ada kesuraman ya di daerah recessus baik di suprapatellarnya maupun di daerah-daerah Hofastadter. Ya tadi kalau dokter Glenn bilang ada riwayat aspirasi sendi ya mungkin sih apa tapi kalau dilihat di sini memang nggak terlalu kita masih bisa lihat lah apa batas dari si tendon patelarnya ya bukan yang kayak benar-benar dia kelihatan suram secara keseluruhan gitu cuma memang kalau kita lihat
Ini terutama yang di kiri nih kelihatan dia di bagian proksimal masih kayak ada fat-fatnya, kemudian di bawah di dekat-dekat patella kelihatan lebih suram. Makanya kita juga bisa lihat bahwa di sini dia suram banget nih yang di sebelah kanan. Ya kalau ngelihat kayak gini sih apa degeneratif sih memang benar ada ya Dr. Marcel. Cuma sekarang mungkin dengan disertai ini kali ya apa ada proses ini juga apa di jaringan lunak inflamasi dan juga kayaknya kemungkinan di daerah resisusnya itu masih bisa mungkin ada effusus ini atau ada apa penebalan sinovium mungkin yang menyertai gitu. Cuma untuk tanda-tanda ke arah inflamatori atau apa, memang kita nggak ketemu adanya erosi ya. Dan di sini juga penyempitan celah sendinya sepertinya model-model yang masih lebih deform. Mungkin gitu ya termasuk. Oke, coba lihat lagi AP-nya dok. Bisa di zoom salah satu. Oke, kaki satunya. Oke, mungkin sumir-sumir ya. Tapi kok sepertinya seperti ada falsifikasi ya. Di sini, Di situ wah, sumir sekali memang. Kalau di lateral ada nggak? ada dikit ya. Di posterior ya. Ini yang di sini. Ini dia. Ya, haha. Wow. Sorry, gue yang ini ya. Bentuknya segitiga kayak meniskus ya. Nih. Hmm, Ya. arah. Falsifikasi kalau kondrokalsinosis di daerah yang Hmm, begitu menyerupai bentuk cartilage atau mengikuti ini. kontur dari tulang rawan itu disebut sebagai deposit dari kristal kalsium pirofosfat dihidrat ya atau CPPD namanya. Oh my God. Meskipun demikian sih, ya mungkin itu temuan insidental kali ya karena CPPD itu bisa simptomatik bisa juga enggak. Hmm, Jadi kembali lagi nyerinya tergantung belum tentu karena itu karena kan nyerinya kanan tadi ya. Iya dok. Gambar kita lihat CPPD-nya ini kan kayaknya di kiri malah. Yang di kanan ada nggak tadi coba lihat yang kanan satu terlalu jelas ya. Coba Mungkin dari kamu HP-nya. misalnya dulu lihat apa ya? Ya mungkin sumir-sumir sini tapi ya agak maksa jadinya gara-gara sebelah lebih satu. lebih sumir lagi dibanding yang kiri ya ada termasuk kalau yang Iya. kiri sih masih wah Iya. Nah ini ya, justify. arti pentingnya kita bener-bener tahu klinisnya jangan kebalik kanan sama kiri ke kanan keluarnya kanan meskipun kita lihat CPPD kiri kita tahu CPPD itu sering memang menyertai OA jadi ya bukan sesuatu yang ini juga dan bisa juga CPPD itu asimptomatik gitu kan ya dan juga CPPD itu juga konon teorinya lebih banyak ketemunya di sendi-sendi yang non weight bearing ya. Ini kan di weight bearing ya. Jadi ya barangkali berhubungan dan barangkali juga tidak ya. Nanti kita artinya bukan maksud saya di sini jangan puas begitu lihat klasifikasi CPPD terus berhenti ya. Penjelasannya kan sekarang nyeri di kanan dan saya rasa tadi yang disampaikan dokter tadi bahwa ada penebalan jaringan lunak. Ini penebalan juga kayak vokal lagi ya. Bisa bisa macam-macam nih artinya. Deposit gout juga bisa nih tergantung klinisnya apakah udah digali ke sana. Kadang-kadang memang kenyataannya kadang-kadang kita yang nemuin dulu dugaan ke arah sana sebelum klinisnya bisa juga. Jadi pas ditanya gimana labnya belum diperiksa sebelum ada arah sana. Itu bisa saja sih terjadi. Ya, saya rasa sih tanda-tanda degenerasi jelas dan tentunya penebalan vokal ini yang perlu diwaspadai. Tapi juga satu catatan tadi yang Dokter Gelan sampaikan tadi, Dokter Gelas ini kan kita tahu ya pada ini kelihatannya posisinya harusnya sih kayak posisi weight bearing ini kayaknya di berdiri. Iya. Dan oleh karena itu pada posisi seperti ini biasanya celah sendi itu tidak secara true AP cenderung miring ya. Jadi kalau kita lihat di sini tibial plateau-nya nggak apa-apa
yang Oh, segede tadi aja. siap. Tibial plateaunya itu memang cenderung kayak posisinya miring ya, seperti gini ya, kayak artikular. Jadi ibarat kaleng dua kalau kita susun, maka kaleng itu bukan terlihat seperti ini, tapi kaleng itu terlihat seperti ya beginilah kira-kira. Dan kaleng di bawahnya juga begini. Istilahnya kalengnya tiga dimensional. Hmm. Bayang. Ya, jadi kalau kita melihat kaleng seperti ini, kalau kita mau bilang ini jaraknya ini menyempit atau tidak nih, jarak ini kaleng satu dan kaleng dua ini menyempit atau tidak. Nggak, kalau dia nggak true AP, hati-hati. Kita jangan ngukur begini nih, Dokter Glass. Siap, Dok. Iya kan? Jadi kesannya kayak sempit, padahal kita ngukur tepi depan dari tulang di atasnya dengan tepi bawah dari tepi belakang dari tulang di bawahnya. Jadi baiknya kita menilai itu dari daerah di mana kedua sisi tepi posterior dan anterior ini menyatu, yaitu di bagian sini. Jadi kita lihatnya tuh di sini untuk mengatakan dia sempit atau tidak. Jadi kayak kalau pada kasus ini, jangan bilang penyempitan di sini. Ya, lihat yang ininya, yang di periferi ini. Dibandingkan tentu dengan lokasi yang sama di kompartemen lateral. Sama lebar apa enggak? Sama Baik, kan Dok. ya? Sama. Jadi sebenarnya nggak menyempit. Dan jangan lupa, penyempitan celah sendi pada OA itu penyebabnya bisa karena cartilage menipis atau cartilage-nya defect, yaitu erosif. Ya. Ya. Sementara formasi osteofit itu karena aktivasi BMP dari sinovitis kronik akibat degeneratif lama. Jadi itu dua jalur yang berbeda. Jadi nggak harus setiap kali bilang osteofit pasti ada celah sendi menyempit dan juga sebaliknya. Bisa jadi celah sendi menyempit sebelum ada osteofit karena penyebabnya nggak sama. Itu kedua. Jadi Hmm. jangan dipaksain. Osteofit sih pasti ya jelas kelihatan. Ya, tapi belum tentu celah sendi menyempit. Sebaliknya kalau kita lihat dari proyeksi lateral, kalau lateralnya ini sih nggak kelihatannya ini udah cukup yakin lah ini malah udah hampir tabrakan ini tulangnya ya. Selain osteofit marginal, antara patella dan femur juga hampir tabrakan dan itu yang kiri juga sama ya. Iya. Nah iya malah udah sampai agak overlap dengan osteofit marginal juga. Jadi bisa jadi osteo degeneratifnya itu lebih berat di forum femoropatellar daripada femorotibial itu bisa. Hmm. Ya, jadi hati-hati. Itu punya dua sendi. Jangan kebanyakan orang kalau miss ngeliatnya yang dilihat femorotibia terus nggak ngeliat femoropatellar. Nggak harus dua-duanya. Mungkin bisa jadi salah satu. Baik, Dok. Itu aja mungkin tambahan saya. Sisanya setuju dengan Dokter Kaki. Jadi kalau menurut Dokter Glass kira-kira nih langkah selanjutnya diapain itu sih? Mungkin di work up lagi ya, Dok ya. Terkait Ada saran keluhan. terkait imaging? Mungkin saran imaging kalau bisa MRI, Dok, Untuk menilai apa? untuk menilai soft tissue-nya juga, Dok. Komponen-komponen yang mungkin tadi kita curigai di daerah intraartikularnya, Dok. Intraartikularnya kan tadi ya cuma kalsifikasi CPPD, ya Hmm. mungkin nanti bisa ditanyakan dari cairan sendi yang disedot tadi Anda cerita, bisa ditanya klinisnya, dianalisis harus cairan sendi itu. Kalau emang Hmm. CPPD akan ketemu kristal pivringannya, kristal pirofosfatnya. Tapi kan tadi Hmm. dokter Tati bilang menemukan ada penebalan jaringan lunak yang vokal. Iya, yang di medial tadi ya, Dok. Nah, itu tujuannya mesti dinilai ya. Nah, dan kalau mau gampangnya sih pakai USG, jangan pakai MRI. Hmm. Karena lebih superficial, ya kan, terjangkau sekali dengan ultrasound dan tentunya lebih mudah laksana. Nanti Oh, baik. kalau ada kebingungan baru naiknya. Kecuali dia kita lihatnya di dalam intraartikuler, nah itu kan USG nggak mungkin. Hmm. Baik, Dok, Itu baik, Dok. kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan, Dokter Glas atau Dokter Izar mau ditanya terkait kasus ini. Sejauh ini dari saya jelas ya, Dok. Terima kasih, Dok. Dokter Arki ada yang mau ditambahkan lagi? Gak ada sih, Belum dokter. seperti itu.
Ya paling mungkin itu juga kali ya, bisa dianalisis juga apakah emang dia keluhan selain keluhan nyeri, bener ada keluhan bengkak di daerah ininya atau enggak di daerah medial dari genuk kanannya. Ya, betul. Jadi anamnesisnya bisa mungkin dari dokter Glans bisa konfirmasi juga ke pasiennya. Nyerinya itu nyeri sebelah mana? Kadang itu membantu. Ya, minta Hmm. pasien tunjuk di foto, kirim via WA. Sekarang tuh bisa gitu. Depan kah, sisi luar kah, sisi belakang kah? Kalau emang dugaan kita yang di medial tadi betul, harusnya dia akan komplainnya di lokasi yang sama. Baik dok, Gitu. siap dok. Kita jadi lebih yakin juga nanti dalam reporting. Oke, terima kasih banyak. Kita lanjut kasus kedua, saya persilakan. Baik dok, izin melanjutkan ke pasien berikutnya dok. Untuk kasus yang kedua, ini pasiennya perempuan dok, 31 tahun. Kemudian keluhannya ini nyeri pada lutut kanan, ini dirasakan sejak 3 bulan terakhir ini. Kemudian pasien ini didiagnosis kerja dengan suspek soft tissue tumor dok, at causa suspek metastasis. Kemudian pada pasien ini dilakukan pemeriksaan eh, radiografi femur kanan dok. Pada proyeksi yang AP ini dok, memang saya coba lihat kesannya sih memang ada seperti lesi liptik dengan zona transisi yang luas dok. Saya nggak lihat jelas batasnya. Kemudian di daerah mid diafisis juga ada dok. Kayak seperti moth eaten dok. Dan mungkin di daerah korteks yang sisi lateral di proyeksi AP ini saya lihat kesan ada reaksi periosteal ya dok. Ya. Kesan di tipe solid dok. Kemudian bila saya coba lihat untuk evaluasi jaringan lunaknya di daerah sekitarnya itu dok, kesan ada penebalan jaringan lunak juga dok di sekitarnya ini. Kemudian eh, yang saya lihat di proyeksi AP ini untuk gambaran diskontinuitas saya nggak lihat ya dok ya ke arah fraktur. Cuman memang di daerah yang mid sama di daerah distal dari diafisis os femur ini kesan ada multiple lesilitik dokter. Kemudian untuk dikonfirmasi kita lihat di proyeksi lateral ini kurang lebih sama dok. Jadi ada lesilitik juga dok di mid dan hingga ke distal dok. Di sini dengan zona transisi yang luas dok. Dan untuk penebalan jaringan lunaknya juga kesan tadi di proyeksi AP di kanan di medial dan lateral dan di proyeksi lateral ini saya lihat juga di anterior dan posteriornya terutama di anterior juga menebal juga dok. Jadi kesan penebalannya itu mengelilingi dari eh, tulang femur ini dok. Untuk temuan lain itu sih dok yang saya bisa lihat di sini dok. Memang untuk kesannya seperti lesi tulang dengan karakteristik malignan dok. Di mid dan di distal dari diafisis os femur dan ada penebalan juga jaringan lunak di sekitarnya, namun disertai juga dengan reaksi periosteal. Tapi untuk matriks kalsifikasinya saya nggak lihat, dok. Itu mungkin dok pada pasien ini yang saya bisa lihat dari radiografi femur ya dok. Mohon masukan ya dokter. Kalsifikasi matriks tumor, Iya dok. bukan matriks kalsifikasi kebalik. Mohon maaf. Mohon maaf dok. Matriks itu komponen penyusun building block ya, per definisi. Jadi dia matriks dari tumornya, artinya komponen penyusun tumornya. Nah, komponennya itu mengalami kalsifikasi. Jadi namanya kalsifikasi matriks tumor. Baik dok. Lalu kalau bahasa Inggris dibalik, tumor matrix calcification. Jadi, tapi kalau kita Indonesia kan, hukum MDDM itu zaman bahasa Indonesia. Jadi zaman sekarang udah kebolak-bolak ya, karena zaman sekarang bahasa Indonesia sama Inggris campur-campur. Kalau guru SMA saya dengar bahasa zaman sekarang tuh udah mungkin kepalanya pening. Oke, saya rangkum dulu sebelum kita bahas lebih lanjut. Jadi kasus ini adalah seorang apa tadi? Perempuan Perempuan umur 31, tiga puluh 31 satu tahun. dengan diagnosis kerja. Suspek masa jaringan lunak Oh, et causa suspek metastasis dokter.
Nah, itu adalah satu hal yang menarik ya, karena klinisi mengatakan umur 31 itu metastasi itu nggak lazim. Ada informasi lain barangkali udah ketahuan mungkin primernya sebelumnya. Saya coba gali lagi kemarin dok, pada pasien ini memang ada riwayat malignan pilodes tumor dokter. Post MRM juga yang Oh, kanan. oh sudah ditangani. Sudah dok, sudah dok. Sudah kemo Eh, radiasi juga dok. berapa lama? Di keterangannya hanya dikatakan di tahun 2024 dok. Tepatnya Hmm, sih saya nggak nemu dok untuk datanya. 2024 baru ya. Iya dok, relatif baru sih. 1 tahunan. Waktu itu di pahanya ini belum ada keluhan ya. Jadi Belum dok. memang, nah keluhan ini timbulnya belakangan. Ya, kalau memang itu adalah historinya, maka harusnya pekerjaan kita agak ringan sedikit. Karena artinya kita nggak terlalu memikirkan DD-DD yang lain jadinya. Tapi Iya, challenge kita jadi sekarang untuk memastikan ini kira-kira neoplasma atau bukan gitu loh. Itu yang menjadi PR utamanya. Bukan neoplasma apa, hmm, tapi neoplasma atau bukan gitu ya. Jadi dua hal. Nah, jadi dari tanda-tanda yang tadi dijabarkan 11 itu curiganya ini memang suatu neoplasma ya. iya dok. Dari tulang. Saya curiga dari tulang dulu dok. Oke, silakan Dr. Tarika untuk komentar dan masukan. Ya, masih di mute. Ya, kayaknya menarik buat digali literatur nih, karena Filoides ya, Filoides sebenarnya seberapa sering sih dia, eh, hmm, seberapa sering dia meta. Terus kan tadi dibilang dari klinisi curiga ya soft tissue tumor. Nah, karena metastasis, nah meta ke soft tissue tuh kayaknya juga lebih jarang ya. Mungkin, tapi secara epidemiologi kayaknya lebih jarang dibandingkan dengan meta ke tulang. Nah, tadi kan dokter Glenn menyatakan bahwa curiganya ke arah suatu lesi di tulang. Nah, kira-kira yang mendasari dokter Glenn berpikir lesinya di tulang tuh karena apa dokter Glenn? Di sini dok, yang saya coba lihat itu ada multiple lesi litiknya di daerah tulang sini dok. Yang saya lihat di daerah mid, kemudian hingga ke distal dok, di daerah sini dok ya. Kalau pada potongan ada proyeksi lateral, bila kita lihat cukup banyak multiple lesi litiknya dokter. Dan untuk jaringan lunaknya yang saya lihat di sini kesan seperti kayak mengelilingi gitu dok. Jadi bukan suatu kayak masa tumor vokal soft tissue yang mendestruksi tulang sih dok. Yang saya lihat nggak seperti itu, tapi lebih ke arah jaringan lesi tulang, kemudian ada penebalan dari eh, jaringan lunaknya yang relatif lebih sirkumferensial sih dok. Jadi saya berpikir ini masih ke arah tulang dulu dok Coba dibandingkan lihat itu ya dokter Glenn, apa yang tadi AP-nya. ini dok. Nah, itu kalau kita lihat di daerah media fisisnya seperti ada ini ya, seperti ada apa, eh, reaksi periosteal kayaknya ya Iya dok. di daerah media fisisnya, dan bukan reaksi periosteal yang modelnya dia solid ya, tapi kayak yang model-model interrupted seperti itu kalau saya lihat dari layar nih. Kemudian kalau kita lihat tadi dari lateralnya, ini sih masa jaringan lunaknya juga tingginya hampir ini ya, apa mirip-mirip dengan tinggi lesi di tulangnya ya, dokter Hmm, Gran. iya dok. Reaksi periosteal juga kayaknya ada tuh di anterior. Iya dok yang ini. Nggak jelas kelihatan kayak ada reaksi periosteal yang ini ya, dokter Marcel, yang kayak model-model apa, saucerization atau apa gitu, menggambarkan suatu Hmm. lesi jaringan lunak yang berusaha untuk masuk ke dalam tulang gitu. Hmm, hmm, Ini hmm, kalau ngeliat dari sini kayak malah model-modelnya mirip-mirip sama yang di AP-nya, kayak interrupted interrupted. hmm.
Tapi memang tadi masa jaringan lunaknya gede banget ya. Untuk dari lateralnya juga kelihatan di memang yang di belakang yang kelihatan lebih menonjol. Tapi kalau kita lihat dari anteriornya tadi yang di lateralnya udah tenggelam. Nah ini kalau kita lihat juga kayak ada bagian fatnya kayak kedorong-kedorong ya oleh si masanya itu. Itu Coba lihat salah ya arah ya. dokter. Ke segala arah. Makanya kalau Hmm, buat hmm, soft tissue itu agak tidak lazim ya, Dokter Marcel. hmm. Setuju sih itu loh. Gimana, Dokter Marcel? Ya, dan yang agak menarik tentunya sama yaitu lesi tulangnya itu sumir, Kreatif. kas kasnya permeatif ya, dimana kalau dari jauh kita lihat seolah-olah kayak tulangnya itu masih utuh. Itu Ya. kasnya lesi litik permeatif baru kelihatan begitu kita zoom, kita plototin, baru kayaknya iya nggak ada ini. Nah, itu Ya. ya atau ya kalau kayak gitu kan kalau dalam konteks yang pasien yang masih natif nih yang nggak ada riwayat keganasan di tempat lain, nggak ada riwayat apa-apa. Kayak gini kan kita biasanya mikirnya ke lesi-lesi yang marrow ya, Dokter Marcel. Yang Mm-mm. kayak model-model round blue cell atau apa yang dia nggak sebanding antara destruksi tulang dengan masa jaringan lunaknya karena penyebarannya model-model melalui Canali's Halvers gitu. Nah, Mm-mm. tapi di sini nih yang bikin agak eh, apa menarik justru adalah karena dia punya riwayat tumor filoides sih. Ya, memang secara kita di tim onkologi di RSCM dari dulu selalu pemahamannya sama. Di mana manakala kita ada mendapatkan pasien dengan riwayat keganasan lain yang sudah proven sebelumnya, sudah PA, sudah jelas, sudah diagnostik, dan kebetulan belakangan ketemu lagi suatu lesi neoplastik, maka itu wajib DD pertama adalah metanya dulu. Baru kalau bukan pilih yang lain belakangan. Jadi agak-agak nggak lazim kalau DD-nya pertama itu bukan meta itu nggak. Tapi lepas dari soal Terbukti. itu kayaknya ini, ini pasti pasti tumor kan ya, dokter Taki ya, nggak Kalau kena itu lain sih ya. timur Mm, sih yakin, maksudnya bukan bukan yang kayak model-model apa infeksi itu enggak mm, sih, nggak mikir ke arah sana. mm. Zoom out coba dokter Glenn. Siap, Dok. Jadi bagi pemirsa yang mungkin baru bergabung atau mungkin tadi belum sempat tuning, jadi kira-kira kalau kita menemukan lesi seperti ini, maka kita bisa lihat jelas bahwa dari jauh kita bisa lihat adanya penebalan jaringan lunak yang kelihatan mendorong otot sekitarnya. Kita bisa lihat stripe yang saya tandai titik warna merah ini, yang epilusen ini, kelihatan itu terdorong ke perifer ya, terdorong keluar. Jadi secara keseluruhan saya bisa asumsikan mesnya, tisunya tuh ada di sini dan di sini ya. Sementara yang di AP itu kira-kira di sini dan di sini. Dan setelah kita pelototin tadi, kira-kira lesi litiknya itu adanya di daerah sini. Oh, di sini. Ya, di sini. Nah, sini. Jadi dari sini kalau kita pakai ilmu yang dari buku sih emang agak-agak klasik sih sebenarnya. Kalau kita tarik dimensi dari daerah terpanjang tumor, jadi kelihatannya titik tengahnya memang di tulang ya, bukan di soft tissue. Titik tengah ini. Jadi artinya dengan asumsi tumor itu berkembangnya radiat, berarti ini asalnya dari tulang. Dan hal yang sama juga berlaku dari proyeksi kedua. Ya kalau kita tarik episentrumnya dari mesnya itu kira-kira jatuhnya di tulang. Dan dia juga penyebarannya ke segala arah relatif sama. Ya. Jadi kalau kita bikin seolah-olah penampang lintang dari tumor massa ini, maka titik tengahnya pasti bersumbernya dari sini. Semuanya menurut segala. Dari situ sih kita bisa mengatakan ini dari tulang masanya, bukan dari jaringan lunak. Nah, ini sering sih panjang yang saya alamin seumur-umur. Pasti kalau ada massa gede jaringan lunak, biasanya klinisi tulisnya suspek soft tissue tumor itu sering. Apalagi kalau yang bukan sering berurusan dengan kasus tumor, biasanya tuh akan nomor satu nyebutin gitu. Pas tanya, kenapa bilang tumor soft tissue? Ya itu jaringan lunaknya gede begitu. Nah,
itu sering tuh. Jadi kalau jadi radiolog tentu harus agak-agak jeli, jangan mengamini saja. Oh, clinician bilang soft tissue kita ikut soft tissue gitu. Kalau soft tissue yang gede. Belum tentu yang tadi dibilang Dr. Taki itu bahwa tumor yang sangat malignan, sangat infiltratif, belum hancur banget tulangnya dia udah ke soft tissue semua. Massnya udah besar karena dia sangat cepat pergerakannya melewati kanal Volkmann dan Avers sehingga kita lisilitiknya tuh lihat di tulangnya kayak sumir itu ya, permeatif ya. Permeatif kan tergolong tipe lisilitik yang paling paling malignan. Nah, tentunya yang menarik karena ini lokasinya juga di diafisis ya. Biasanya metastasis tuh lokasinya di proksimal tulang panjang di diafisis dengan Nah, ukuran itu mass lah. yang gede. Ya, biasanya Ewing ya. Tapi mau dibilang Ewing juga kok umurnya udah 30 ya. Atau apa tadi dokter Taki? Round cell lain Iya, Ronsel. misalnya apa tuh? Ya kayak model-model ya, tapi nggak ini juga sih kalau kayak model ya paling klasiknya kan Ewing ya. Tapi kalau kayak kayak limfoma atau apa biasanya destruksinya sih lebih hebat. Ya, Cuma kayak yang kalau gitu. kayak gitu-gitu tuh kita curiganya ke arah small small round cell gitu biasanya kalau misalnya untuk kita bicara primer ya. Nah, saya tertarik sama ini nih Dokter Glenn. Berarti memang piloidesnya ini malignan piloides. Betul, Dok. Jadi pasien ini Hmm. didiagnosis dengan malignan piloides tumor, Dok, di 2024 dan sudah di kemoradiasi juga, sudah di MRM di Darmais, Dokter. Oke. Dan memang Ya saya soal baik. Saya juga ada keterangan penurunan berat badan juga dalam 2 bulan terakhir ini, Dok. Iya, soalnya kan kalau apa viloides kan ada beberapa jenis ya, mulai dari yang benign, borderline sampai malignan gitu. Berarti ini yang malignan ya. Ya kalau lihat-lihat di literatur sih metastasis memungkinkan tuh Dokter Marcel walaupun nggak terlalu besar ya persentasenya 20-30%. Tapi Ya. memang salah satu yang sering tulang. Soft tissue bisa, tapi sangat jarang. Nah, makanya kalau dari klinis ada malignan piloides tumor, ada benjolan dibilang soft tissue, ya mungkin kita pada pemeriksaan radiografinya itu lebih untuk mengkonfirmasi ya, apakah memang benjolannya itu berasal dari soft tissue atau dari tulang. Itu sih, dokter Masa. Ya. Dokter Glenn. Mm. Baik, Dok. Ya. Dan biasanya kalau meta tulang biasanya sih nggak semua, tapi biasanya lewat meta hepar atau meta paru dulu ya. Ada info nggak untuk paru-paru dan hati ya? Bukan. Itu paru tuh Kalau sering tuh soalnya, dokter Glenn. kalau nggak salah pasien ini sudah di CT torakobdomen, Dok. Dan yang saya dapatkan hasilnya kalau nggak salah itu nggak ada kelainan Ada atau ya. nodul di hepar atau di paru, Hmm. Dok. Hmm. Oke. Biasanya ada, tapi memang tidak harus ya. Yang urusan-urusan tumor ini selalu begitu. Jadi andalan utama dalam bidang imaging dari onkologi itu adalah kekerapan atau frekuensi dan secara evidence based dan ilmiah itu dibenarkan kalau kita mengambil keputusan berdasarkan kekerapan. Kayak tadi meta biasanya di mana, biasanya umur berapa itu semua kan masalah epidemiologi. Meskipun ada sebagian kecil di luar dari kebiasaan itu bisa terjadi. Jadi jangan berpikir kasus neoplasma itu sesuatu yang selalu harus absolut gitu enggak. Pada prinsipnya tetap masih banyak hal yang kita belum tahu. Jadi paling benar adalah memastikan emang ini betul malignansi apa enggak dan sisanya tinggal TD-nya urutan yang mana yang dari paling mungkin sampai ke paling enggak mungkin. Yang pasti kalau selain tumor ya emang kayaknya nggak cukup ya karena biasanya kalau ini adalah suatu proses infeksi maka edemanya nggak mungkin penebalan jaringan lunak vokal gini tapi biasanya swelling semua sampai ujung gitu ya. Dan yang kedua karena ini kaki orang berdiri biasanya kalau infeksi dan ada penebalan jaringan lunak biasanya penebalan jaringan lunak itu adalah formasi abses. Yang mana abses itu biasanya dengan orang weight bearing abses itu ngantong ke bawah biasanya. Jadi biasanya penebalan jaringan lunaknya tidak di level yang sama dari destruksi tulangnya. Sementara pada kasus ini kan tidak. Kalau kita lihat destruksi tulangnya di sini, sementara mesnya ya di situ. Artinya konsisten mesnya ini dengan destruksi tulangnya itu dari total mes keseluruhan gitu ya.
itu yang makin mendorong kita untuk tidak belok ke arah infeksi gitu kan seperti. Tentu dede-dede lain lebih nggak mungkin lagi. Kalau kongenital pasti dari lahir. Kalau dia injury pasti ada riwayat trauma sebelumnya. Dan mana ini semoga ada pada kasus ini. Degeneratif biasanya di sendi bukan di tulang tentu. Jadi kayaknya nggak ada pilihan lain selain memang betul plastik ya. Oke, saya rasa cukup banyak obrolan kita mengenai ini. Mungkin Dokter Izar, Dokter Dan ada yang mau dikonfirmasi, ditanyakan lagi. Mungkin kalau saya lebih ke nanti di reportingnya dok, kita udah make sure nih, kita yakin dominnya ke arah tulang dok. Untuk di Hmm. reporting kita cukup untuk menuliskan tumor tulang karakteristik malignan saja dok, atau kita kasih DDDD, atau kita tambahkan sarankan pemeriksaan lanjutan seperti itu dok. Pada prinsipnya semakin banyak informasi semakin bagus ya. Teman-teman klinisi pasti akan lebih apresiasi kalau kita bisa memberikan informasi sebanyak-banyaknya. Tapi Anda harus betul-betul bedakan informasi mana yang sudah lebih pasti dan mana yang masih berupa asumsi Hmm. ya. Jadi oleh karena itu diagnosis utama dari reporting tetap ini adalah tumor tulang di mana malignan. Itu utamanya. Nah, soal DD-nya, ya, ya sebenarnya mau mengatakan metastasis juga kan asumsi, karena kita tahu, oh ini sebelumnya sudah ada keganasan. Jadi harus pertimbangan pertama adalah ini, meskipun bisa jadi bukan. Karena secara lokasi dan umur juga nggak sesuai dengan metastasis kan. Nah, jadi bedakan antara yang core utamanya sama yang sifatnya asumsi. Jadi nanti dalam reportingnya tinggal ditambahkan masih mungkin suatu metastasis atau DD lain round cell tumor seperti tadi dibilang Farki misalnya. Oh, Oke. Tapi utamanya mesti digongin dulu bahwa ini adalah tumor tulang di situ malignan gitu. Itu dulu sebenarnya yang hmm. harus lebih. Baik dok, siap dok. Jangan Baik. langsung loncat ke Dede ya. Ya, klinisinya jadi bingung kok. Yakin sekali langsung ke Iya, iya, apalagi nih pasien udah ini ya, udah ada keganasan di tempat lain, itu juga pasti harus menjadi pertimbangan tuh dokter kan. hmm. Siap dok, siap dok. Lagi kalau bilang Mungkin round kita cell berhadapan tumor. dengan sekunder. Hmm. Lagi kalau bilang round cell tumor itu ranahnya PA sebenarnya udah kita Ya nggak bisa sebenarnya kalau kayak sembarang. gitu kan, kalau mungkin ya, kalau ini kita DD-nya dengan sekunder dalam hal ini metastasis sama tumor primer gitu. Walaupun ya pasti dalam hal dia udah pernah ada riwayat malignan filoides tumor, tentu kita berpikirnya ke arah sekunder dulu. Mungkin gitu dokter Glenn Siap untuk dok, formulasi reportnya. baik dok. Oke, terima kasih. Kita lanjut kasus terakhir. Saya persilahkan Dokter Isa. Ya, baik, terima kasih dokter. Selamat sore. Izin share screen. Ya dok, jadi untuk kasus terakhir ini perempuan berusia 18 tahun dengan keluhannya nyeri pada lutut kanan sejak 3 bulan ini. Dia dengan diagnosis kerjanya SLE, keterlibatan hematologi, mukokutan, dan muskuloskeletal. Ya, kemudian ini dilakukan radiografi genu AP dan lateral kanan. Kalau di sini saya melihatnya ada kalau dari tulangnya dokter ada gambaran sedikit formasi osteofit ya di eminensia intercondylaris. Lalu ada juga yang di condylus medial femur. Kemudian ini kalau untuk eh, celah sendi femorotibialnya tampaknya masih baik, belum menyempit. Lalu di sini kalau di celah sendi femoropateler tampaknya sudah menyempit dokter. Lalu selain itu untuk di tulangnya yang saya lihat ada seperti tampak ada multiple lusensi gitu dok, di
di tulang-tulang trikompartmen genu ini. Mungkin terutama lebih prominent di di intra artikularnya di daerah-daerah subkontralnya ini. Lalu juga temuan lainnya itu kalau untuk dari jaringan lunak ini di suprapatellar, rectus suprapatellar ya tampak ada kesuraman, kemungkinan ada efusi dok. Jadi kalau pada pasien ini perempuan tadi 18 tahun, saya yang kita temukan ini dengan tanpa ada gambaran degenerasi kompartemen genu dengan gambaran eh subcontrol defect ya dok ya kalau yang saya lihat. Tapi mungkin agak atipikal karena dengan usianya yang masih muda. Mungkin kurang lebih begitu dokter yang saya dapat sampaikan. Mohon asupannya. Terima kasih Coba dok. klinisnya lagi tadi apa? Tadi klinik Jadi saya pasien dengan perempuan dengan nyeri lutut kanan sejak 3 bulan dengan dari lutut kanan ya, tiga iya bulan. eh Umurnya masih muda ya. iya, dokter. Iya. Hmm. Dan dia udah tegak SLE-nya itu ya, Iya dokter. udah confirm ya. Iya dokter. Oh, oke. Di lain ada informasi barangkali? Kalau informasi lain yang bisa didapatkan, mungkin dia sudah terdiagnosis SLA yang ini sudah dari usia 4 tahun, dok. Jadi Oh, sudah ya dok, udah dari 4 tahun, tapi dia baru nyeri lutut kanannya 3 bulan terakhir. Jadi keluhan-keluhan khas SLA-nya sudah ada seperti ruam kemerahan dan nyeri demam sudah ada. Terus di lain ada nggak yang inflamasi selain lututnya? kalau sekarang nyeri lutut kiri juga ada dokter, tapi lebih berat yang kanan. Oh, kiri juga ada. Iya dokter. Dan Hmm. memberat katanya saat digerakkan dokter. Ya. Apakah ada riwayat injury sebelumnya? Mungkin nyerinya itu timbul habis olahraga atau apa? Tidak ada dokter kalau dari sini dokter. Nggak ada data. Oke. Oke. Dan nyerinya bertambah berat dalam waktu 3 bulan ini atau gitu-gitu aja? Gitu-gitu aja, cuman memberat pada saat Hmm. digerakkan saja dokter. Kalau pasiennya masih rutin minum obat untuk SLE ini? Kalau ya, terakhir dia dilakukan obat methylprednisolone dok, Nah. terakhir Februari, tapi habis itu dia ada riwayat tidak tidak compliant dok. Oh gitu. Iya, iya. Minum apa? Methylprednisolone. Diinjeksi dokter MP Oh iya, Pulse. iya. Ya, dok. Hmm. Oke. Ya, jadi kelihatannya pada kasus ini Mas benang merahnya kelihatan sih ya. Jadi ini pada kasus orang dengan background penyakit autoimun ya pada dasarnya. Sehingga kita tahu autoimun biasanya kalau memang manifestasi muskuloskeletalnya itu adalah poliartritis. Yang mana kita bisa bayangkan kalau kita lihat nanti gambaran radiologinya akan melihatkan gambaran inflammatory arthritis yang mana didominasi oleh erosi, bukan osteofit. Kecuali pada kasus yang kronik, kalau misalnya kasus ini udah lama, maka bisa jadi ada osteofit yang merupakan degenerasi sekunder akibat erosi yang udah lama tadi. Tapi kira-kira at least poliartritis. Tapi kasus ini keluhannya baru kali ini timbul meskipun dia SLE-nya dari lama dan yang timbul di lutut kanan yang nyeri. Katanya kiri nyeri sedikit ya, tapi ini Iya. jadi organ weight bearing yang bertumpu dan pada usia remaja. Kayak tadi saya pikir jangan-jangan ada faktor injury juga yang berperan. Jadi hati-hati, belum tentu kita akan berurusan dengan kasus joint disease dalam kaitan peradangan akibat autoimun, tapi bisa juga ini kasus adalah kasus traumatik ya, yang berhati-hati di situ nih. Kecuali kalau orangnya dewasa, udah nenek-nenek barangkali ya mungkin. Kalau masih remaja kan biasanya aktif secara fisik, ya, entah main volley, main apalah barangkali bisa mengalami. Nah, itu barangkali yang mesti diingat dan kalau dari yang disampaikan Dokter Izar sih tadi menurut saya sih kalau kamu bilang itu osteofit itu sangat kecil ya. Iya. Menurut saya sih kok kayak hmm, Hmm. Ya, kalau di literatur itu bahasanya unequivocal ya.
Hmm. Artinya nggak Ya, hakul yakin, Gitu. nggak hakul NPM yakin. kan. Itu Lu soft. basa-basi banget ini. Iya. Dan yang kedua, kalau kamu bicara ada osteofit ya eminensia interkondiler, enggak, itu bukan osteofit karena Itu itu eminensia itu adalah daerah pelekatan dari cruciatum ligamen. Ya, daerah sini ini daerah perlekatan dari Hmm. cruciate ligamen. Nah, tentu kalau dia terjadi penulangan di situ namanya entesofit bukan osteofit. Ya, itu soft. Kalau osteofit itu di margin atau di tepi dari suatu sendi yang mana kemudian sendinya mengalami perubahan timbullah osteofit. Kalau entesofit itu karetraksi karena dia mungkin sering dapat stresor Hmm. sehingga ligamennya sering ke stretch sehingga di daerah attachmentnya pada tulang itu kemudian mengalami penulangan yang disebut sebagai entesofit. Ya. Jadi nggak berkaitan eh, langsung dengan perubahan degeneratif. Dan sehingga tentunya artinya kita harus cari yang lain nih, Dokter Isa, dari yang disampaikan. Ya, selain setuju, ini memang betul ada tanda-tanda efusi karena ada soft tissue density di suprapatellar recess yang memisahkan prefemoral fat pad dan suprapatellar fat pad yang loosen dua itu yang saya contek. Ya, struktur ini sangat mungkin memang efusi berarti di dalam sendinya ada sesuatu. Karena ini adalah biasanya representasi dari masalah di dalam sendi. Bisa femoropatellar, bisa femorotibia. Dokter Glass mungkin melihat sesuatu yang lain yang Dokter Isar nggak lihat di sini. Mungkin lagi ulang tahun nggak lihat kali ya. Di sininya agak aneh ya sebenarnya. Iya, agak. Bukan kelengkungan kondilus yang lazimnya biasa kita lihat. Coba di zoom di situ. So, kan, dia kan harusnya identik dengan yang di kondilus lateral. Bulatnya tutut, kayak bulatnya kan bagus gitu ya. Ini seperti kayak ada yang naik ke sini, terus seperti ada segmen lain di sini gitu ya. Ini, oh, ini kan nggak seperti yang kayak kasus pertama tadi kan masih membulat ya. Beda dengan yang ini. Gitu. Dan tentu ini berdampak sekunder terjadi efusi bisa banget. Gimana Dokter Taki? Mungkin ada Iya, komentar? sebenarnya kan kalau berhadapan dengan kasus apa SLE yang mesti kita cari tuh mirip-mirip sama inflamasi ya. Jadi yang mesti kita cari tanda-tanda inflamasi di sendinya sama komplikasi dari pengobatan. Karena kan biasanya kalau SLE kan dia pakai eh, apa steroid dosis tinggi ya. Nah, itu kan bisa menimbulkan komplikasi seperti apa vascular necrosis atau osteonecrosis. Nah, jadi sebenarnya itu yang mesti kita cari lebih ke arah situ. Apakah ada tanda-tanda inflamasi di sendinya, ada erosi, ada penyempitan celah sendi gitu, atau apakah ada tanda-tanda vascular necrosis karena ada komplikasi dari terapinya gitu. Nah, kalau di sini sih kayaknya itu yang di condyle medial femur permukaannya kayak agak nggak rata ya, Dr. Marcel. Ini apa Iya. saya ini makanya Iya. sampai pakai kacamata saya. Kalau lihat dari situ kok kayak agak garis kortikalnya tuh nggak benar-benar nyambung gitu. Itu Di separasi ya. ah makanya Mhm. di Saya daerah berpikir sini. ini osteokondritis dissecans atau mungkin Di faktor insufficiency barangkali. insuf ya pada osteoporosis sekunder ya biasanya. Ya lagi-lagi Iya, itu sih kalau karena kita bicara fraktur insuf ada kaitannya dengan komplikasi terapi mungkin. iya, karena pada kasus seperti itu kan biasanya memang terjadi penurunan densitas pada orang yang apalagi dari umur 4 tahun dia. Dia minum obatnya dari juga dari muda itu diagnostik minum obatnya udah dari sejak itu ya. Iya dong. Oh iya. Yang kamu bilang tadi ada lusensi-lusensi tadi yang kamu sebut sih ya, kamu bisa jadi betul itu. Hmm. Ya, tapi masalahnya kan sekarang kita justru awasnya ini beneran karena itu enggak atau karena ada sesuatu yang lain karena kok triggernya baru 3 bulan terakhir gitu loh. Oh iya. Mm-mm. Jadi di sini mata elang radiologinya ini perlu berperan di sini nih.
Kalau nebak karena SLE-nya sih nggak usah difoto. Klinisinya bilang, dok ini nyeri. Ah, paling SLE-nya. Ini saya tambahin obat. Paling itu doang kan. Iya. Dan justru karena dipikir ke kita ini, dikirim ke kita karena takutnya ada yang lain. Nah, tugas kita nih, yang lain. Iya, yang kelihatannya ke situ ya. Ke kaki ya. Jadi osteochondral injury di sini barangkali. Kelihatan. Hmm. Karena ada fragmentasi tulang di sini, maka ini bisa juga merupakan satu osteochondritis dissecans atau bisa juga fracture insufficiency karena ya ini daerah weight bearing ya, dari kompartemen medial genu itu hingga bisa terjadi tulangnya ambis ke dalam itu bisa banget. Yang pasti itu jelas bukan struktur normal. Karena kita punya pembanding dari kondilus. Nah, coba lihat di proyeksi lateralnya. Barangkali kita ada clue untuk lateralnya. Sayangnya terlalu jelas ya di lateralnya. Saya lihat. Baru Turki lihat lateralnya. Biasanya ada notch ini adalah kondilus lateral nih. Karena ada anatomi normal yang disebut lateral femoral condyle notch. Jadi ini pastinya kondilus lateral ya. Berarti kondilus medial kan pastinya yang ini. Harusnya ya. Nah, itu harusnya barangnya itu yang di situ tuh. Kalau saya hapus lagi. Yang daerah-daerah sini ya. Tapi kok nggak begitu jelas, apa mungkin nggak kepotong tangensial betul ya dari proyeksinya, karena ini agak kurang simetris. Hmm. Begitu kira-kira. Jadi ini kemungkinan ada osteochondral fracture atau osteochondral injury di daerah weight bearing dari condylus medial femur pada orang dengan individu dengan LE, disertai dengan adanya joint effusion yang di suprapatellar recess tadi. Ya. Jadi tentunya perlu imaging lanjutan. Kira-kira mau disarankan apa, Dokter Rizal? Mungkin kalau imaging lanjutannya bisa menggunakan eh, MRI dokter kalau yang untuk mengevaluasi yang eh, di osteokondral ini dokter yang Iya. kecil. Karena MRI tentunya lebih superior dalam melihat kelainan di bone marrow dan selain juga letaknya yang lebih dalam nggak terjangkau dengan Hmm. ultrasound di situ gitu ya. Dan kalau kita mau melihat itu adalah osteochondritis dissecans atau itu overactive insufficiency karena mungkin ada osteopenia atau dia karena ada osteoporosis atau dia ada osteonecrosis itu pun dua-duanya juga terjawab semua dengan MRI kan ya. Dan MRI bisa melihat bone marrow-nya dengan lebih baik. Oke, saya rasa sudah cukup kita sudah 1 jam. Kita tadi mulai 5 lewat 10 sekarang 6 lewat 10. Mungkin sebelumnya ada yang nanya di kolom chat nih satu pertanyaan. Kalau saya bacakan, selamat sore ingin bertanya untuk kasus pertama. Untuk kesan lebih baik menuliskan proses degenerasi di kompartemen atau gimana? Karena pada saat praktek saya sendiri masih menggunakan istilah OA. Kemudian untuk menilai celah sendi femoropatellar, apakah boleh dari lateral atau menggunakan sky view? Ya, baik. Jadi memang OA itu adalah istilah klinis dengan kriteria klinis ya usia lebih dari 40, nyeri pada saat pagi hari bangun tidur sekian menit hilang yang kayak gitu-gitu dah itu udah ada di teman-teman reumatologi udah punya kriteria itu dan radiologi bukan termasuk kriteria yang wajib ada. Jadi sebenarnya itu kriteria klinis tanpa difoto pun mereka bisa mendiagnosis dan mentreatment sebagai OA gitu loh. Jadi kalau sampai kemudian difoto tentu logikanya adalah untuk apa? Oh, pasien sudah tetap bisa ditreatment gitu ya. Nah, kalau difoto tentunya artinya teman-teman klinisi menduga bisa jadi mereka masih belum bisa menyingkirkan kemungkinan yang bukan proses degeneratif. Itu ternyata dia inflamasi atau apakah dia fraktur
atau dia ada loose bodies, kadang-kadang malah ada tumor, macam-macam. Atau injury dari jaringan lunak gitu misalnya. Jadi X-ray OA pun, X-ray normal pun, klinisi itu tetap bisa bilang OA bisa, dan tetap diterima sebagai OA juga bisa. Oleh karena itu, biasanya sih kalau saya nggak tahu, mungkin Dokter Taki ada pengalaman lain di Rumah Sakit UI. Kalau dari yang saya alami selama ini sih, sebaiknya kita jangan serta-merta mengamini istilah klinis, tapi kita utamanya perlu ingat kalau kita berurusan dengan joint imaging, maka tugas nomor satu adalah membedakan apakah joint disease ini bersifat degeneratif atau inflamatorik. Utamanya itu. Jangan mengamini dengan menggunakan istilah klinis juga. Itu nggak menjawab pertanyaan mereka. Dan kemudian tegaskan ada nggak kemungkinan lain yang menyebabkan nyeri pada pasien ini yang bukan dari sendi. Jadi kita misalkan rule out tidak terlihat ada tanda-tanda fraktur atau tidak tampak ada lesi lain di edema jaringan lunak lah atau apalah atau massa pada kasus kasus pertama. Ya, untuk kompartemen sih sebenarnya itu cuma istilah anatomis. Pada intinya, genu ada 3 kompartemen. Kompartemen medial yaitu sendi femorotibia yang di bagian medial, femorotibia yang di bagian lateral, dan femoropatellar. Pada dasarnya sih sama saja. Kalau mau disebut dengan nama itu juga boleh, nggak harus bilang kompartemen juga. Ya. Cuma kesimpulannya sebaiknya itu, mengadres apakah ini proses degeneratif atau inflamatori atau yang lain. Atau bahkan jangan-jangan proses infeksi, bisa juga. Gimana kalau dokter Tarki di RSUI? Ya, sama sih, prinsipnya sama sih. Karena kan pasti kita, ya sebenarnya dengan diagnosis OA kan tujuannya itu adalah bukan hanya mengkonfirmasi bahwa ini prosesnya beneran degeneratif, tapi juga menyingkirkan ini ya, menyingkirkan kelainan yang lain gitu. Sama mungkin ya tadi kayak misalnya pada kasus ini, misalnya ada tambahannya gitu, ada kemungkinan efusi sendikah atau ada apa edema jaringan lunak gitu. Nah itu mungkin sih dokter Mirza. Ya. Dan kemudian untuk pertanyaan mengenai sendi femoropatelar, ya kembali juga pada prinsipnya adalah kita memberikan informasi sedapat mungkin dari apa yang terlihat. Kalau kebetulan fotonya itu tidak dimintakan skyline, hanya dimintakan AP dan lateral. Tentunya kita AP nggak bisa menilai femoropatelar karena overlap, tapi lateralnya bisa. Meskipun dengan terbatas kita cuma lihat satu proyeksi untuk femoropatelarnya, yaitu hanya dari lateral saja. Tapi kalau ada informasi yang penting, kenapa tidak disampaikan? Tentu itu tetap harus diberitahu. Karena sekali lagi, joint disease itu terlihat atau tidak dari proyeksi lateral saja, gantung dari seberapa beratnya. Kalau dia sudah sangat menyempit, osteofit yang menonjol, sklerosis subkondral jelas, bahkan bisa kelihatan subkondral cyst jelas, ya tentunya nggak pakai skyline pun kita sudah bisa yakin bilang ini femoropatellarnya degenerasi berat, misalnya. Jadi nggak harus ada sky view. Meskipun idealnya baiknya ada. Jadi ada center yang menerapkan genurutin itu nggak AP lateral, tapi 3 proyeksinya. AP lateral dan skyline. Jadi masing-masing femorotibia dan femoropatellar adil. Semuanya dapat foto 2 proyeksi. Jadi femoropatellarnya dapat dari lateral dan skyline. Ada yang begitu. Tapi nggak semua begitu. Ujungnya kadang-kadang balik ke masalah pembiayaan juga. Sama kayak vertebra cervical juga. Idealnya ada center menerapkan 3. Lateral, AP, dan AP open mouth sentrasi C1, C2. Karena pada AP biasa, daerah C1, C2 itu ketutup mandibul. Ada juga yang begitu. Jadi tergantung protokol masing-masing. Kalau di tempat sejawat pengen lebih komprehensif, ya, lebih tajam, lebih detail, ya silahkan aja sebenarnya. Kalau dari pembiayaan tidak menjadi masalah, tentunya itu lebih baik. Mungkin itu saya rasa, tapi di kolom chat ada lagi yang bertanya. Lagi nih, banyak nih pertanyaan. Nah, Oh mungkin yang itu dulu harus kali dokter Marcel, yang apa yang masih nyambung dulu nih, yang mengenai dulu. kilogram tolerance. Apakah diturunkan menjadi degeneratif punil atau dapat diturunkan menjadi OA grade berapa sesuai dengan Kallgren-Lawrence? Ya, kalau misalnya bicara soal degenerative disease itu sekali lagi, itu bukan diturunkan ya sebenarnya. Bukan diturunkan ke sana kayak ada kastanya itu ya. Enggak, bukan soal diturunkan atau enggak.
Karena jadi gini, klinisi mengirim ke radiologi dengan kecurigaan ini adalah suatu osteoartritis secara diagnosis kerja klinis. Sekarang tinggal dari secara radiologis kita melihat gambarannya itu gambaran ke arah mana, entah ke perubahan degeneratif kah, atau perubahan inflamatorik kah, atau bahkan di luar dari infeksi tumor atau lain, atau bahkan trauma bisa juga. Jadi bukan soal diturunkan gitu ya. Jadi nggak kemudian nggak menyebutkan kata OA menjadi turun gitu, nggak juga. Sama, intinya kita poinnya mau mengatakan degeneratif atau inflamatori karena itu treatmentnya jauh berbeda. Jadi kita melihatnya dari sisi pasien, impact-nya kepada pasien. Nah, kalau kita menggunakan istilah degenerative bone disease, yang lebih cocok degenerative joint disease. Kalau di luar negeri itu malah pakai istilahnya di center di luar itu ya kita kenal kalau dia melibatkan sendi namanya DJD atau maksudnya itu degenerative joint disease atau DDD degenerative disc disease kalau masalahnya di spine gitu ya. Jadi DJD of the hip, DJD of the knee, ya DJD of the apa gitu ya. Ngomongnya sih semua begitu. Gitu ya. Intinya untuk membedakan ini inflamasi atau bukan. Kalau kita kadang masih ada rancu. Oh ini panggulnya kelihatannya koksitis. Koksitis. Inflamasi dong. Oh bukan, maksudnya koksitis TB. Loh, jadi infeksi. Padahal tadi katanya koksitis itis kan inflamasi. Nah, itu kan jadi komunikasinya jadi nggak beres gitu. Tapi kalau langsung bilang, oh ini DJD of the hip, oh ini inflammatory arthritis of the hip, oh ini septic arthritis of the hip, udah nggak ada perdebatan, clear. Gitu. Goalnya sebenarnya itu, clear antara yang kita maksud dengan yang ditangkap oleh klinis. Kalau bicara mengenai Kallgren-Lawrence, ya nggak masalah sebenarnya. Tapi jangan lupa, Kallgren-Lawrence itu adalah banyak dipakai utamanya untuk research, ya. Ya. Research, tapi ada meskipun juga dipakai untuk penelitian buku untuk layanan dalam kaitan itu. Misalnya menentukan ini perlu diganti TKR apa enggak. Biasanya baru diganti TKR kalau ada KL4. Tapi jangan lupa, KL itu parameternya cuma dua, osteofit dan penyempitan celah sendi. Padahal masalah pasien kan belum tentu hanya dua itu. Bisa jadi tahu-tahu dia ada mesh-nya atau ada osteochondral loose bodies yang bikin dia locking, sehingga bisa menjelaskan keluhan pasien dengan lebih akurat. Jadi boleh aja ngomongin OA, Kallgren-Lawrence berapa, tapi jangan berhenti di situ. Ya, kelainan-kelainan harus dicek semua, jangan hanya menutup diri pada osteofit dan celah sendi menyempit. Nah, kalau kayak gitu sih, klinisi bisa baca sendiri, nggak usah radiologi gitu ya. Justru peranan kita itu untuk mendeteksi yang tidak terlihat oleh orang lain pada umumnya. Jadi kira-kira mungkin itu pendapat saya. Dokter Tarki, silakan pendapatnya gimana? Ya, kita juga sama sih. Biasanya Kallgren Lawrence itu juga di RSUI dipakainya dalam konteks kita lagi ada penelitian berjalan. Jadi emang kalau yang untuk penelitian itu dia minta untuk ini kan Kallgren Lawrence ya gitu karena untuk kriteria inklusi dan eksklusi dan juga untuk nanti pengelompokan subjek penelitiannya gitu. Tapi kalau untuk yang rutin sih biasanya kita nggak ini ya, kecuali sih ya mungkin. Nah, gimana nih dokter Masa kalau yang misalnya kan kadang kalau misalnya yang sudah memang degenerasinya berat sekali gitu, em, ada osteosit yang sangat prominent, kemudian celah sendinya sangat menyempit, kan itu juga mungkin mempengaruhi keputusan untuk terapi ya gitu. Nah, itu yang kalau gitu-gitu kira-kira eh, mungkin banyak juga nih yang bertanya-tanya kalau kayak gitu tuh perlu nggak ya ditulis walaupun kita tidak stating bahwa kilogram orange 4 misalnya atau gitu. Ya, kalau menurut saya sih tetap harus dituliskan karena masalahnya gini, eh, meskipun bukan saya menyalahkan, tapi udah sifat yang sangat manusiawi, ya dalam hal ini orang seling jump to conclusion. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau Anda buat report, Anda nggak bisa serta merta berkeluh kesah bahwa ini klinisi ini gimana, yang dibaca kesimpulannya doang, deskripsi saya nggak dibaca, oh nggak bisa gitu. Kadang-kadang memang sifat manusiawi emang maunya pusing baca atasnya, langsung kesimpulannya aja deh apa gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang penting, menurut saya baiknya disebutkan juga di kesimpulannya meskipun dalam formulasi kata-kata yang lebih pendek. Ya. Tapi apakah ini hanya sekedar OA KL3 atau ada sesuatu yang khusus, misalnya ada factor insufficiency,
ada kista subkondrosis yang prominent yang disebut GOD. Anda misalnya bisa bilang sesuai gambaran degeneratif joint disease di kompartemen medial dalam kurung KL3 disertai dengan subkondrosis yang prominent pada medial tibial plateau misalnya gitu. Jadi sesuatu tetap harus ada plus-nya, ada value-nya gitu, nggak cuma sekedar mengamini dengan KL gitu ya sebenarnya. Mungkin itu Dokter Sarki pendapat saya Iya. kira-kira. Yang itu pengalaman kok dari dulu para klinisi dibaca kesimpulannya doang. Iya. Oke, eh Dokter Sarki nih, yang pertanyaan terakhir nih. Nah, ini mungkin terkait dengan pediatrik kan ya. Kasus SLE 14 tahun. Sebenarnya sih kalau misalnya itu indikasi atau enggak itu kita mestinya balik lagi ke ini ya, balik lagi ke ICD position untuk pediatrik. Jadi di situ kan sebenarnya di ICD position itu apa position statement itu kan ada ini ya, ada dijelaskan juga di situ mengenai indikasi. Jadi ya sebenarnya sih kalau misalnya melihat dari ini apa dia sudah menggunakan sekian lama menggunakan steroid itu sebenarnya yang harus dipertimbangkan juga pertama kan ininya ya apa dosisnya gitu dosis steroidnya berapa karena memang dia ada dosis steroid tertentu yang dia eh, apa namanya berhubungan dengan terjadinya penurunan densitas tulang gitu secara bermakna. Nah, eh, kemudian dia sebenarnya sih di sini kalau misalnya dari ICD sendiri ini sebenarnya disebutkan sebenarnya nggak bisa ini ya nggak bisa ditegakkan diagnosis osteoporosis pada anak itu hanya semata-mata berdasarkan si eh, BMD-nya aja gitu. Jadi sebenarnya sih BMD itu dilakukan itu sebagai bagian dari keseluruhan apa keseluruhan assessment gitu terhadap pasiennya. Gitu. Nah, kemudian juga yang paling penting lagi adalah ini sebenarnya apakah memang dia ada risiko fraktur atau ada risiko terjadinya apa clinically significant fracture gitu yang dia uh, apa membuat kita berpikir bahwa ini harus dilakukan uh, dilakukan BMD untuk mengetahui apakah dia ada ininya ya ada uh, kelainan pada atau penurunan densitas tulang gitu. Mungkin itu sih kalau misalnya karena beda ya indikasinya dengan pada dewasa gitu. Kalau dewasa kan sebenarnya ada indikasi berdasarkan umur gitu. Tapi kalau pada anak-anak maka sebenarnya ya indikasinya dia lebih lebih ini lagi ya, lebih ketat lagi mungkin gitu. Jadi memang benar-benar pada anak yang dia uh, sakit gitu, bukan berdasarkan umur lagi. Apakah indikasi itu didasarkan pada pertimbangan meminimalkan dosis radiasi pada usia? Sebenarnya kalau ini bukan masalah dosis radiasi ya, sebenarnya lebih bukan ke arah situnya juga, karena kan dosis radiasinya juga Dexa kan nggak terlalu Iya, besar ya, iya, tapi iya. lebih ke masalah kayak positioning, karena kita tahu kan Dexa ini apa sangat ditentukan juga oleh positioning pasien yang benar ya, termasuk untuk interpretasi yang benar dia positioning pasiennya itu harus optimal mungkin gitu. Nah itu satu itu, terus kemudian juga apa software juga mungkin ya. Jadi dia mendukung sampai usia berapa ya? Kalau 14 sih mungkin software-nya udah mendukung gitu. Tapi kalau misalnya eh, apa dia di bawah yang agak-agak tricky itu kan yang di bawah 5 tahun ya. Di bawah 5 tahun tuh mungkin kita mesti lihat juga kemampuan anaknya gitu. Jadi reference database-nya ada apa enggak? Karena kalau pada pediatrik kan kita pakai Z-score. Yang Z-score itu dia merupakan perbandingan terhadap jenis kelamin, usia, dan juga ras sebenarnya.
Jadi nggak bisa dipukul rata kayak T-score. Jadi benar-benar individualize gitu Kak, score. Itu mungkin yang uh, apa secara teknis yang jadi pertimbangan tuh itu. Sebenarnya sih kalau misalnya memang dia menggunakan steroid lama dengan dosis yang cukup tinggi untuk bisa menyebabkan penurunan densitas tulang, ya itu sih sebenarnya uh, bisa-bisa aja menjadi indikasi gitu. Tapi berikutnya yang harus dilihat lagi adalah yaitu tadi usia, terus kooperatif apa enggak, karena ternyata beda-beda tuh dosis Marcel ngukurnya. Kalau pada anak yang dia nggak weight bearing, yang ini ternyata side-nya beda sama dewasa dan sama anak yang dia weight bearing normal. Jadi kelihatannya terutama banyak faktor teknis yang dapat merancukan hasil pemeriksaan kalau ini dilakukan pada pediatrik. Oleh karena itu, ya bottom line harus hati-hati, jangan serta-merta dengan mudah melakukan BMD pada pediatrik ya. Harus Kalau dilihat secara misalnya komprehensif dulu, iya eh, komprehensifnya karena kira-kira faktor perancunya banyak dalam hmm, teknis pelaksanaannya. kira-kira nih Iya. apa signifikan nggak, historinya signifikan apa enggak, kemudian dari hasil BMD itu apakah nanti akan signifikan juga mempengaruhi terapi pada anak Hmm, tersebut. hmm, Oke. Iya, baik. Saya kira sudah menjawab pertanyaan dan sebagai yang bagian belum tahu, ISCD itu adalah International Society of Clinical Densitometry. Ya. Jadi itu society yang memang fokus dalam hal densitometry dan dia punya guideline dan panduan-panduan yang sudah bisa dibilang menjadi patokan seluruh dunia ya. Jadi eh, banyak sekarang yang sudah lakukan pemeriksaan BMD itu berbasiskan dari yang dilakoni oleh society ini. Baik, saya rasa demikian sudah lewat waktu kita kira-kira nih sudah 18.30. Eh, bulan purnama harusnya sudah makin makin kencang. Iya. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin semua dan kepada Dr. Izar dan Dr. Glaxius yang sudah mempresentasikan kasus-kasus pada sore hari ini. Sebelum kita tutup, saya juga ada sedikit pengumuman bagi sejawat sekalian mungkin yang belum mendengar bahwa Jakarta Musculoskeletal Focus Course ini akan ada acara dalam waktu dekat ini pada hari Minggu mendatang di depan tanggal 11 di Haris Hotel Kelapa Gading, yaitu Jakmus Member Scientific Session. Pada dasarnya ini adalah seminar sehari di topiknya khusus di muskuloskeletal MRI dan ultrasound. Dan tentunya pembicaranya selain pembicara dari Jakmus, tapi juga ada guest speaker dari orthopedic ya, shoulder elbow surgeon Dr. Erika Colin, dan dari rehab medik Dr. Arif Sumarjono yang mengenai ultrasound guided regenerative injection, singkat kata mengenai regenerative medicine yang kita juga barangkali juga perlu tahu-tahu juga. Nah, acara ini tentunya terbuka untuk radiologis pastinya dan juga untuk PPDS radiologi ya. Mungkin di sini emang nggak diumumkan, tapi untuk PPDS radiologi ini tarifnya setengah harga. Jadi silahkan bagi PPDS yang ingin bergabung bisa mendaftar di www.jakpus.net ya, sesuai dari link dari yang udah ada di sini. Di QR code yang di kanan atas itu untuk registrasi. Ini acara dari pagi sampai sore, jadi James ini adalah acara tahunan sebenarnya. Jadi Jakmus biasanya kan sepanjang tahun tuh bikinnya workshop, tapi ada satu kali setahun yang kita bikin model simposium saja atau lecture. Karena biasanya kalau urusan yang patologi kan kita nggak diomong di workshop ya. Workshopnya biasanya yang lebih fokus dalam nikmat. Demikian informasi singkat. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir di sini. Para dokter Tarika juga, terima kasih atas waktunya. Para dokter Gansius, selamat ulang tahun sekali lagi. Umur 17 ya kalau nggak salah. Amin, dok, amin. Amin. Gitu ya, untuk dokter Izar yang kelihatannya sudah sebentar lagi lulus tuh kalau ngelihat banyak ilmunya di daerah dagunya tuh ilmunya udah banyak.
Sampai jumpa lagi pada kesempatan mendatang. Oh ya, sebelum saya lupa juga nanti 2 minggu lagi ada Studium Generale, kuliah dengan pembicara tamu dari Universitas Sabah, Malaysia dari luar. Ya, sekali-sekali kita juga ada variasi mendapatkan pencerahan dari sejawat di negara lain. Sampai jumpa lagi. Selamat malam dan tetap semangat. Terima kasih Terima kasih, dokter. dokter. Selamat Terima malam kasih dokter, Dokter Dokter Marcel, Dokter Furki. Glenn. Selamat ulang tahun ya Glenn. Selamat Terima ulang